Kalian pernah dengar jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan nggak? Kira-kira apa sih kurikulum dan teknologi pendidikan itu? Hampir semua orang akan berasumsi bahwa jurusan tersebut termasuk salah satu jurusan di Fakultas Teknik. No, salah besar. Ternyata jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan itu merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Pendidikan loh. Ingin tahu informasi lebih banyak tentang jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan? Yuk, simak info lengkapnya. Nah, dari beberapa kalian pasti mau lanjut kuliah, tapi masih bingung cari jurusan kuliah apa ya yang cocok. Terus kalian ngerasa nih, ada yang punya passion juga di dunia pendidikan. Tapi banyak dari kalian akan mengira bahwa jurusan pendidikan itu lulusannya nanti akan selalu menjadi seorang pengajar. Memang benar sih, namun tidak semua jurusan pendidikan itu menjadi seorang guru loh. So, mungkin kamu perlu tahu deh tentang satu jurusan yang bisa dibilang unik ini. Ya, jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Jadi, kurikulum dan teknologi pendidikan merupakan salah satu program pendidikan yang berfokus pada pengembangan kurikulum serta pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan. Kalian udah tahu belum? Jurusan ini masuk rumpun apa ya kira-kira? Apa rumpun saintek? Atau rumpun sosum? Nah, seperti yang kita tahu, jurusan ini merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sehingga tebakan kalian kemungkinan besar benar. Yap, kurikulum dan teknologi pendidikan masuk dalam kategori rumpun sosial humaniora. Jika kamu lulus S1 nantinya, kamu akan mendapat gelar sarjana pendidikan. Di sini, mahasiswa jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan akan diajarkan mengenai bagaimana cara membuat dan mengembangkan kurikulum yang nantinya akan diterapkan dalam pendidikan Indonesia loh. Wow, bagus ya. So, tidak hanya itu aja. Para mahasiswanya juga akan dibekali pemahaman mengenai penggunaan teknologi tepat guna loh. Di sini untuk membuat sebuah media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Bagi kalian yang memiliki ketertarikan dalam bidang pendidikan sekaligus teknologi, jurusan ini sangat cocok menjadi prioritas pilihan kamu nantinya. Tidak berhenti di situ, mahasiswa yang mengambil jurusan ini tentunya adalah mereka yang terbiasa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, memiliki passion di dunia pendidikan, mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan terbuka terhadap segala perubahan yang ada. Karena kurikulum dan teknologi pendidikan merupakan keilmuan terapan, jadi mata kuliah yang akan dipelajari dalam jurusan ini cukup bervariatif juga. Secara garis besarnya, mahasiswa jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan akan dibekali mata kuliah dari mulai ilmu pendidikan, pengetahuan dasar tentang kurikulum, ilmu psikologi, ilmu komunikasi, manajemen, ilmu komputer, fotografi, dan ilmu desain dasar. Yuk lanjut, kita bakal bahas secara luas mata kuliah yang ada di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Di jurusan ini ada dua jenis mata kuliah, yaitu mata kuliah teori yang berisikan tentang pemahaman teori serta konsep dan mata kuliah keahlian
yang mengasah skill kamu nantinya. Mata kuliah yang pertama, tentang konsep serta teori. Dalam mata kuliah ini, kamu bakal dikenalkan mulai dari awal tentang teknologi pendidikan itu seperti apa. Mata kuliah dasar tentang pendidikan pun bakalan didapatkan untuk memperkuat dasar pemahaman tentang pendidikan, seperti filsafat pendidikan, teori belajar, media pembelajaran, dan masih banyak lainnya. Mata kuliah yang kedua tentang keahlian. Nah, di sini nih yang menyenangkan dari jurusan ini. Dalam mata kuliah keahlian, kamu akan banyak bereksperimen dengan kreativitas kamu sendiri. Mata kuliah ini mengasah keterampilan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan teknologi. Ya, mata kuliah seperti fotografi, sinematografi, media pembelajaran 3 dimensi, serta multimedia akan menjadi teman kamu sehari-hari. Menarik kan? Di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, perkuliahannya tidak selalu dilakukan di kelas saja loh. Wow, mahasiswanya akan diberi kesempatan untuk bisa memanfaatkan laboratorium komputer, studio, atau bahkan belajar di luar kampus untuk sekedar hunting foto dan produksi film. Selain aktivitas akademik, kamu nantinya juga bisa bergabung dengan komunitas ataupun organisasi-organisasi yang tentu akan menambah wawasan serta pengalaman kamu, seperti kegiatan komunitas film, komunitas fotografi, komunitas desain grafis, komunitas kepenulisan, komunitas debat, dan masih banyak lagi. Saat kamu udah jadi mahasiswa kurikulum dan teknologi pendidikan, skill dan kompetensi yang akan kamu dapetin juga banyak sekali loh. Di antaranya, pertama, kamu bisa membuat animasi dasar baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kedua, menguasai teknik fotografi dan videografi. Ketiga, membuat media pembelajaran. Keempat, merancang startup. Kelima, menganalisis kurikulum. Keenam, belajar learning management system atau LMS, dan masih banyak lagi. Banyak sekali karya-karya yang dihasilkan para mahasiswa jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan atau bisa disebut dengan jurusan TP. Di antaranya adalah modul pembelajaran interaktif, baik itu berbasis web maupun aplikasi, flash maupun video, podcast pembelajaran, animasi maupun film edukasi yang dikemas khusus agar nantinya proses pembelajaran akan terasa lebih menarik dan menyenangkan, dan tentunya bisa mempermudah siswa dalam menerima materi pembelajaran. Berikut ini beberapa profesi yang linear dengan keilmuan teknologi pendidikan. Bekerja di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau Pustekom. Menjadi teknolog pendidikan di SEAMEO, Regional Open Learning Center atau SEAMOLEC. PTP, pengembang teknologi pembelajaran di setiap sekolah. Sampai sekarang, peluang ini belum menjadi kebijakan pemerintah, tapi masih dalam tahap draft dalam pengujian. Selanjutnya, menjadi pengembang kurikulum bagi lembaga pelatihan di dinas-dinas negeri, BUMN, maupun swasta. Lalu, guru SMK jurusan multimedia atau guru SMA mata pelajaran prakarya. Lalu, pengembang startup di bidang edtech seperti Kuiper, Zenius, Ruang Guru, dan lain-lain. Juga bisa bekerja di stasiun televisi. Kalian udah tahu belum
mana saja universitas negeri di Indonesia yang memiliki jurusan S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan yang juga terakreditasi A. Pasti kalian penasaran. Di sini ada Universitas Pendidikan Indonesia yang bisa disebut dengan UPI, Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Universitas Negeri Malang, UM, Universitas 11 Maret Surakarta, UNS, Universitas Negeri Yogyakarta, UNY, Universitas Negeri Padang, UNP, dan satu lagi adalah Universitas Negeri Surabaya yang pada tahun 2020 baru saja memperoleh akreditasi A loh. Gimana? Bingung gak nih? Mau pilih kampus yang mana ya? Ada beberapa tips juga nih buat kamu yang pengen masuk ke jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Yang pertama, sering membaca buku pendidikan. Tips pertama ini penting untuk kalian simak. Pendidikan merupakan bahasan yang cukup luas loh. Banyak teori yang membahas pendidikan dari sudut pandang. Dengan kamu sering membaca buku, maka kamu akan paham tentang banyak sudut pandang tentang pendidikan. Yang kedua, latih kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam perkuliahan nantinya, kamu akan dihadapi dengan banyak problem, terutama yang berhubungan dengan tugas. Nah, tugas, but it's okay guys. Gak perlu khawatir, semakin kamu sering melatih kemampuan kamu untuk berpikir kritis dan kreatif, juga dalam menyingkapi suatu masalah, maka suatu saat kamu masuk di dunia perkuliahan, maka problem tersebut akan terasa mudah untuk diatasi karena selalu berlatih. Oke, next, yang ketiga, atur waktu belajar. Tentunya, time management menjadi hal yang paling penting. Mulai dari sekarang, latihlah diri kamu agar bisa memanajemen dan membagi waktu dengan baik. Sehingga, impian kamu untuk masuk jurusan ini bisa segera terwujud. Fighting guys! Yang keempat, asah skill individu. Mengasah skill individu juga penting. Sering-seringlah kamu berlatih kemampuan penggunaan software tertentu. Seperti, dicatat ya guys, desain, foto, editing video, pemrograman web dan visual, serta keterampilan dalam hal komputer. Yang berhubungan dengan komputer ya guys. Tapi tidak usah terburu-buru, karena seiring berjalannya waktu, kalian juga mempelajarinya di perkuliahan kok. Namun, mempersiapkan diri dan membekali diri kamu sendiri dengan dasar-dasar tersebut akan sangat membantu dalam perkuliahan nanti. Jadi, sering-seringlah berlatih ya. Oke guys, good luck!